Nih ya. Jadi materinya kalian adalah mengenai joining sentences. Ya. Joining sentences ini termasuk conjunction ya. Jadi yang kata-kata yang termasuk dalam conjunction itu adalah dan, and, dan juga adalah tapi, but. Nah ini termasuk conjunction ya. Nah cara penggunaannya gimana? Jadi dan itu atau and itu dia menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Ya, jadi kita di sini bisa menggunakan and ya untuk dua kalimat ini. There's a library. Ya, di sana ada perpustakaan, sebuah perpustakaan. Terus kemudian there's a restaurant. Jadi there's sama there is itu sama ya. Sama. Jadi dia hanya dipendekkan. Nah, dalam bahasa Inggris ya umumnya apalagi conversation itu kalau ada dua kata yang sama seperti ini harus diganti itu. Jadi kan dalam bahasa Inggris tuh tidak disenangi ya kalau ada pengulangan kata. Jadi itu termasuk pemborosan ya. Pemborosan kata. Jadi kita di sini hilangkan there's-nya, kata yang sama sih sebenarnya there's-nya ya kemudian diganti dengan and. Jadi there's a library and a restaurant. Ya. Jadi you can drop the second there's. Jadi yang there's ini kita hilangkan ya dan kemudian digantikan dengan and. Ya, selanjutnya Kak Soraya boleh dibaca untuk further examples-nya using and in sentences. Jasmine's sister lives and works in Paris. My father. Nih ya, Jasmine's sister. Jadi di sini ada apostrof s. Apostrof itu koma atas, terus ada s-nya. Sister lives in and works in Paris. Ya, tahu nggak nih kenapa kira-kira pakai s belakangnya setelah kata kerja? Lives and works. Ada yang tahu kenapa? Sister karena bukan untuk orang ya, Miss. Bukan. Kalau Kak Vita tahu nggak nih kenapa? Kenapa di sini ada S-nya? Jadi di sini ini termasuk tense ini termasuk simple present tense. Jadi kalau simple present tense itu di sini ada S-nya, artinya dia sudah terbiasa bekerja di Paris. Jasmine, siapa si Jasmine sister, kakak perempuannya si Jasmine, dia tinggalnya dan bekerjanya selalu tuh di Paris. Jadi kalau simple present tense, ya simple present tense, present simple atau simple present tense sama ya. Ini biasanya digunakannya kapan? Digunakannya kalau misalnya ada habit ya atau kejadian yang berulang. Present simple. Jadi misalnya kalau yang habit itu kan dia bangun pagi setiap hari jam 5. Itu kan namanya kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu bangunnya selalu jam 5. Nggak pernah lewat dari jam 5 atau kurang dari jam 5. Itu kan namanya kebiasaan. Ya, jadi di situ bisa menggunakan present simple. Ya, jadi setiap kata kerjanya setelah kata kerjanya itu ditambahkan s. Nah, yang bisa ditambahkan s itu hanya kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu he, dan it. Dan hanya untuk kalimat positif. Jadi kalau kalimat negatif, dia balik lagi menggunakan kata kerja pertama. Jadi tanpa tambahan s dan es. Ya, lives. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini, Kak Vita boleh dibaca? My father. Miss, work-nya kenapa pakai S, Miss? Yang mana ini? Work-nya sama. Sama penjelasannya. Karena dalam satu kalimat ini, jadi artinya si saudara perempuannya Jasmine itu tinggalnya di sana, gitu. Lives and works in Paris. Dia kerjanya, jadi artinya sudah di sana gitu, selalu bekerja di sana. Selalu tinggal di sana dan bekerja di sana. Selanjutnya, Kak Vita. My father and brother are both engineers. Ya, engineer. Jadi ayahku dan
laki-lakiku keduanya adalah insinyur, ya. Di sini pakai S ya karena dua-duanya artinya plural ya. Karena my father and brother are both engineers. Jadi di sini ada tambahan N ya. Selanjutnya Kak Soraya. Simon plays video games and watches TV every night. Ya, Simon plays video games and watches TV every night. Ini juga sama ya, termasuk present simple. Jadi kalau kamu lihat Setiap nih, hari. jadi setelah kata kerjanya ada tambahan S, ini kata kerjanya ada tambahan ES, ini artinya present simple. Nah, selain itu ya ada sinyal wordnya. Sinyal wordnya itu adalah every. Jadi kalau ada kata every ini pasti present simple. Ya udah pasti. Dan kalau misalnya ada soal-soal gitu ya dalam bahasa Inggris, kalau ada every, maka udah pasti di sini pakai ES atau S. Ya. Artinya si Simon ini selalu bermain game ya dan menonton TV setiap malam. Kan jadi setiap malam, berulangnya setiap malam. Jadi setiap berulang ya, Miss? Ya, setiap berulang. Setiap ada kejadian berulang atau habit menggunakan present simple. Kata kerjanya ya. Kata kerjanya ditambahkan ES atau S, tapi hanya untuk she, he, dan it. Dan hanya untuk kalimat positif. Ya. Jadi kalau I, you, we, dan they, itu nggak pakai S atau ES ya. Jadi kata kerja yang digunakan bentuk pertama. Dan untuk kalimat negatif dan kalimat negatif dan pertanyaan itu juga menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi nggak pakai S atau ES. Oke, selanjutnya ya. Ini ada dua kalimat ya. Yang pertama adalah I get up dan I have a shower. Nah, bagaimana nih ketika kita menjadikan satu kalimat yang menggunakan conjunction and kata penghubung. Jadi I get up and I have. Jadi I-nya dihilangkan karena ada dua I. Ya. Jadi yang ada dua itu dihilangkan. Ya, you can drop it. Ya. I get up and have a shower. Oke, selanjutnya bergantian ya. Kavita pertama. There are 2 hotels and 3 shops. Dibaca dulu soalnya. Three are 2 hotels. There are 3 shops. Ya, di sini there ya, bukan three. There are 2 hotels. There are 3 shops. Ya, S-nya juga dibaca. Nah, gimana kamu menyambungkan? Kamu lihat dulu nih. Di dalam kalimat ini ada kata yang sama enggak? Ada, Miss. Apa? There dan are. ya, jadi there are-nya yang dihilangkan. Yang kedua ya. Jadi yang pertama tetap. Jadi there are 2 hotels and ini apa? 3. Ini apa? 3 shops. Ya, there are 2 hotels and 3 shops. Selanjutnya Kak Suraya. Yes, Miss. Hilda works in a school. She works in a teacher. And Hilda. Ya, Miss? Kelihatan nggak ini teater? Oh iya, teater. Oh, sorry, Miss. Ya, aku gedein lagi deh. Ya, sorry juga, sorry gede, Miss. Ya. Hilda works in a school. She works in a theater. Ya. Hilda works in a school and work in theater. Jadi work-nya kan double nih. Jadi work-nya hilang. Oh, work-nya ya? Oh, yes. Nah, C-nya juga hilang karena ini kan kata ganti untuk Hilda. Iya, sorry baca semua, Miss. Jadi Hilda works in a school and theater. Ya, Okay. Selanjutnya number 3, Kavita. My uncle is a scientist. My aunt is a doctor. Ya. My uncle is a scientist and aunt is a doctor. Aunt, ya ini bacanya. Aunt. Ya, kayak gini nih. Cara bacanya.
Aunt. Coba baca. And Ya, aunt. Ada T-nya jelas ya. Jadi my uncle is a scientist and aunt is the doctor. Is a doctor. Number 4, Kak Suraya. Sue watches TV, she reads books. Mm-mm. Sue watches TV and reads books. Ya, reads books. Ya. Sue watches TV, so watches television, and reads books. Number 5. The store opens at night. Jan starts work. Mm-mm. The store opens at night and Jan starts work. Ya, starts work. Ada Start S-nya. Dan Jan mulai bekerja. Jan ini nama orang ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke listening section. Ya, kita akan mendengarkan audio dan kita akan menyocokkan nih dengan tempat-tempat sesuai gambar ini ya masing-masing menggunakan kata sambung N ya. Bentar. Kedengeran nggak suaranya? Suara Miss kedengeran, suara audionya enggak, Miss? Bentar ya. Sekarang nggak dengeran atau kurang keras? Ini Suaranya kurang atau? kedengeran, Miss. Tapi ini Miss berhentiin lagi kan? Iya, ini lagi ngetes dulu. Oh ya, tadi denger Miss. Oke, sekarang. Every Saturday morning, I go to the swimming pool and the gym before breakfast. Ya, yang mana? Nomor 1. dan Breakfast, Jim. go to swimming pool and breakfast. Oh, yang nomor 1, Miss. Contoh ya. Jadi ini swimming pool dan gym. Jim. Tapi ini kok udah bilang breakfast ya, Miss? Coba kita ulang ya. Before the Every Saturday morning, I go to the swimming pool and the gym before breakfast. Before iya. breakfast ya, sebelum Karena waktunya nggak bisa dijelasin. Iya, ingetnya ini ya, dengernya yang belakang doang ya. Yang depannya enggak. Oke, kita lanjut ya. Number 1. There is a train station and a clothing store near Jane's house. 1C. 1 dan C ya. Oke, selanjutnya. Number 2. I work in 2 places. On Mondays and Tuesdays, I work at the movie theater. And on Wednesdays and Fridays, I work in an office. Yang mana? 2 dan A. Hospital? Bukan deh. Bukan. Ini dan apa? Mau dengar lagi nggak? Repeat. I work in 2 places. On Mondays and Tuesdays, I work at the movie theater. And on Wednesdays and Fridays, I work in an office. Office ya. Office. Oke, lanjut. Nomor 3. There is a school and a hospital in Greenway. 3A. 3. A. Ini. Dan A. Betul? Oke. Lanjut. Yang terakhir, the last one. My grandfather goes to the post office and the supermarket once a week. 4D. Ya, tinggal 1 itu gambarnya. Nggak ada yang lain. Oke, lanjut. Ya, kita ada menggunakan koma ya sebelum kata N ini. Jadi kalau misalnya untuk satu daftar itu lebih dari 2 benda, kita bisa menggunakan koma. Ada
di apa? Selain instead of and. Jadi sebelum ini misalnya dalam satu kalimat ini ada pilihan ada 3 hal ya. There's a library, a store, and a cafe. Ya. Jadi kita bisa menambahkan koma untuk menggantikan and. Menggantikan kata. Jadi kan nggak ada there's a library and a store and a cafe kan gitu. Jadi kayak kebanyakan and ya. Jadi harusnya adalah seperti ini. There's a library, a store, and a cafe. Jadi and itu hanya di belakang terakhirnya aja. Nah, kita untuk penggunaan komanya itu ada di sini. Jadi pas baca itu ada pemenggalan kalimat ya. Jangan langsung terus gitu kayak nggak kayak digas aja gitu ya. Jadi there's a library, a store, and a cafe. Kalau nggak ada komanya kan langsung. There's a library, a store, and a cafe gitu ya. Miss, Nah, jadi di sini, kalau di bahasa Indonesia ada koma sebelum huruf N, sebelum kata N, Miss. ada. Ada nggak? Lupa soalnya, Miss. Lupa. Di Indo- Ya, jadi di sini kita bisa menggunakan koma. Sebelum kata N itu harus menggunakan koma. tetap koma. Jadi, dan kemudian kita bisa menggunakan N ini sebelum di antara ya, di antara dua kata benda. Jadi a store and a cafe. Ya. Oke, lanjut Kak. Yang ini sebagai contoh ya. I am a wife, a mother, and a daughter. Ya, jadi bukan I am a wife and a mother, a daughter. Jadi N-nya itu selalu posisinya di belakang kalimat. Jadi kalau misalnya pilihannya cuma 2, baru bisa library and a store. Tapi kalau pilihannya ada 3, gitu maksudnya ada 3 hal yang kita bicarakan di sini. A library, a store, and a cafe. Jadi hanya di kalimat yang terakhir baru bisa ditambahkan N. Ya. Selanjutnya Kak Soraya, number 1. Oke, ini pilih yang tepat berarti ya, Miss? Ya, pilih yang tepat. Yang nomor 2, Miss. There are hotels, bar, and stores. Ya, Kak Vita. 2, Miss. Dibaca. Some eats breakfast, lunch, and dinner. Ya, Kak Soraya. I play tennis, soccer, and chess. Chess. Kalau chess itu keju. Keju. Ya, chess. Ini Chess. apa? Catur ya. Catur. Number 4. Chess. Theo plays with her car, train, and bus. His ya. His car, His train, car, and train, bus. bus. Number 5. There's a pencil, a bag, and a cell phone. Ya, cell phone. Jadi kalau P ketemu H dibaca F ya. There is a pencil, a bag, and a cell phone. Kalau cell phone itu Yang penggunaan nomor 2. ya, nomor 2. Jadi cell phone ini penggunaannya istilahnya itu handphone tapi dalam bahasa American English. Ya, jadi kalau bahasa Inggris itu memang terdiri dari 2. Yang satu adalah British, yang satu adalah American. Nah, kalau yang versi British apa untuk handphone? Biasanya menggunakan apa? I don't know, Miss. Handphone gitu, Miss? Enggak. Mobile phone. Oh iya, mobile. Tapi kalau kamu mau ngomong phone, kalau phone itu lebih ke telepon biasa. Telepon rumah atau telepon kantor gitu. Apa tuh, Miss? Kalau yang mobile? Phone. Kalau yang cell? Phone. Oh, kalau phone doang. Oh, Phone aja. Kalau misalnya kamu mau ngomongnya cuma phone aja, ini kan artinya telepon. iya. Tapi bukan merefer ke cell phone atau bukan merefer ke ini mobile phone. Nah, kalau mobile phone kan artinya handphone itu mobile, bisa dibawa-bawa. Cell phone ya memang juga sama, bisa Itu dibawa-bawa. UK ya, Miss? Itu UK kan? Kalau UK itu mobile phone, kalau American atau US itu cell phone. Itu kalau kamu mau bilang phone aja boleh, tapi artinya beda. Bukan handphone yang biasa kita bawa-bawa. Kalau kita kan bilang phone itu phone itu artinya kan telepon. Telepon rumah jadi jatuhnya. Telepon rumah atau telepon kantor. Itu kan phone. Yes, Miss. Mobile. Oke, lanjut. Number 6. My friends, girlfriends, and aunt are here. Ya, number 7. Number 7. Ling works on Monday, Thursday, and Friday. Ya, udah paham ya.
Ya, selanjutnya kita masuk ke conjunction ya untuk but. Dan but itu kan artinya tapi atau tetapi. Ya, contoh kalimatnya di sini, there's a hotel, full stop, there isn't a store. Ya, jadi but ini digunakan ya untuk menyambungkan kalimat positif dan kalimat negatif atau pernyataan positif dan pernyataan negatif. Ya, there's a hotel ditambahkan kata but, there isn't a store. Jadi tetap ya, kalau and tadi kan kata there's yang sama, kata yang sama harus dihilangkan. Tapi kalau but itu hanya ditambahkan semua kalimat, semua kata-katanya. Jadi you can use but to add something negative to a positive sentence. Jadi kita bisa tambahkan but ya untuk dalam suatu kalimat negatif ya untuk memberikan kalimat positif ya. You can use but to add something negative. Jadi kita bisa menggunakan but ya untuk memberikan sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang negatif ya, tapi ke dalam kalimat positif ya. Kemudian kita lihat di sini, there isn't a store here, but there is a hotel. Jadi kalau misalnya dibalik gitu bisa ya. Tapi tetap menggunakan but. Nah, kita bisa menggunakan but ya untuk menambahkan sesuatu hal yang positif ke kalimat negatif. Ya, selanjutnya kita cocokkan ya, ini match the beginning of the sentence to the correct endings. Ya. Jadi yang sini adalah beginning atau awalannya, yang ini adalah akhirannya. Ya. Contohnya, there is a mosque, but there isn't a church. Di sana ada masjid, tapi di sana itu bukan gereja. Ya, kita cocokkan. Number one. Kalau tidak ada gereja bisa main artinya begitu, sama bisa kan Miss? Gimana? Kalau artinya dijadikan di sana ada sebuah masjid, tapi tidak ada gereja, sama kan? Sama. Itu memang artinya. There is a mosque. Di sana ada gereja, tapi di sana tidak ada masjid, sama. Yes. Oke, lanjut. Yes, Miss. Number one. Soraya kayaknya, Miss. This is my car, but these aren't my car keys. Ya. Number two. We eat a small breakfast, but we eat a big lunch. We eat a small breakfast, but we eat a big lunch. a big lunch. Okay. Number three. I work from Monday to Friday, but not on the weekend. I work from Monday to Friday, but not on the weekend. The last one. The bedroom has a shower, but it doesn't have a bathtub. Ya, but it doesn't have a bathtub. Dan selanjutnya kita menambahkan ya seperti yang sebelumnya, kalau menambahkan jadi dua kalimat ini tinggal kita tambahkan but. Ya kalau sebelumnya kan ada kita tambahkan and. Tapi bedanya apa? Kalau yang sebelumnya and itu kita harus hilangkan ya. Salah satu kata yang sama ya. Jadi dihilangkan kalau and. Tapi kalau but itu tinggal ditambahkan aja but-nya ya. Contohnya, there is a post office, there isn't a bank. Jadi ada post office ya di sana, tapi itu bukan bank ya. Jadi kita tambahkan dengan but, there is a post office but there isn't a bank ya. Lanjut, siapa yang mau number one? Boleh sore, Miss. Boleh. There isn't a bathtub, but there isn't a bathtub, but there is a shower. Ya, number two. There isn't a bar, but there is a cafe. 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 Number three.
Raya. Oh iya, sorry. Miss, kalau misalnya dijadikan begini nggak komplit ya, Miss? Misalnya there isn't bar, but a cafe. Nggak bisa, Miss? Bisa, sama aja. Oh Jadi iya, kalau mau sorry. dibalik juga benar ya. Oh bukan, maksud sore ininya hilang. There is-nya nggak pakai lagi, Oh, nggak bisa? gimana? Jadi Oh, kayak tetap ini, there harus dipakai. isn't. Oh, Tetap tetap. harus dipakai. Oh Jadi iya, kalau sorry. misalnya kamu mau balik, there is a cafe, but Itu there is bisa. a bar, bisa. Tapi harus Mhm. semuanya digunakan. Nggak bisa, nggak sama. Beda ya sama N. Kalau N kan harus dihilangkan salah satunya. Kalau Heeh. but itu tetap dipakai semuanya, jadi cuma ditambahkan but. Karena sering nggak nyambung ya kan, Miss? Yang mana? Yang ini? There isn't a bar. Maksudnya karena dia bisa berubah dari kata kerja menjadi kata ini gitu ya, Miss. Kalau dan kan dia biasanya disebutkannya hampir sama gitu ya, Miss. Iya. Ya kan, tapi kan di sana ada bar, tapi bukan cafe gitu. Yes. Okay, number 3. Number 3. This bag is Maya's, but that laptop isn't hers. Ya, isn't hers. Ya, ini kepemilikannya. Apostrofnya hilang gitu, Miss. Isn't Atau hers. pakai Jadi bukan ya. Ini termasuk apa namanya? Possessive adjective. Kata sifat kepemilikan. Oh gitu. Nah, possessive adjective. Hers. Ya, possessive adjective. Nanti akan sih belajar tentang possessive adjective ya. Jadi ada determinernya ya. Kemudian kalau misalnya possessive adjective itu misalnya dari her. Determinernya kan her. Ya, terus dia berubah menjadi hers. Kalau di depan udah dijelasin orangnya kan, Miss? Mayas ini Mayasnya pakai apostrof S kan. Maksudnya adalah tasnya ini tuh milik Maya. Ya. Tapi laptop itu bukan punya dia gitu. That laptop isn't hers. Nah, Maya Selain ini her, kan kenapa? Selain her? Nggak ada. Ya. Jadi kan Maya ini kata gantinya apa? Kata ganti subjeknya kan her. Tapi untuk possessive adjective-nya dia berubah menjadi hers. Beda. That laptop. Jadi nggak bisa lagi pakai possessive adjective. That kan kalau dalam bahasa Inggris tidak boleh ada pengulangan kata. Ya. Jadi kalau di depannya udah pakai apostrof, di belakangnya nggak bisa lagi pakai apostrof S. Ya. This bag is Maya's kan. Jadi maksudnya tas itu tuh punya Maya, milik Maya. Tapi laptopnya itu bukan punya dia, isn't her. Untuk contoh pemakaian her yang mana, Miss? Sebenarnya ini contoh ya, bisa dijadikan sebagai contoh. Nanti kita masuk sebentar ke ya. Question entry joining itu ada sebentar, nanti kita akan belajar di masjid. The things I have di sini. Jadi ada nanti determiners ya, kita akan belajar tentang determiners dan possessive. Ya. Ntar aku belum ketemu materinya nanti ya. Iya, Miss. Ya, Miss. Jadi karena harus sendiri. Kenapa? Karena harus sendiri itu udah artinya udah ya sih, tapi dia aja belum ada kepemilikan sesuatu ya, Miss. Belum ada kata bendanya. Terus. Jadi kalau his nggak bisa kan, Miss? His cowok nggak ada kan? Ada. Cowok itu kan dari his, tapi dia tetap kalau his ya. Ya, jadi his nanti dia tetap. Ya. Ada, benar. Itu ada di mana? Lupa harus di mana. Oke, nanti kita akan belajar. Jadi nanti itu ada macam-macam ya. Jadi ini aku tahu. Miss, slide Miss ini nanti ada dijual atau gimana, Miss?
slide Miss tadi itu? Ada dijual apa Bisa gimana? kami Aku kasih temukan gratis di sama mana? kakak. Aku kasih gratis. Oh. Kalau itu sebenarnya bisa dijual, ada. Dia Iya kan, dijualnya saya dalam lihat pound Miss. sterling. Dalam pound sterling. Oh, Dan ini kan ada audionya ya. Kan kalau misalnya kalian latihan sama aku, kan aku kasih nih audionya. Ya enggak? iya. Nah, audionya nanti kalau misalnya kamu mau buat latihan, bisa aku kasih. Nah, bukunya sendiri itu kan beli. PDF. Harganya bervariasi. Kalau mau beli juga boleh. Boleh, nanti di-share linknya aja, Miss. Sebentar. Belum ketemu, sebentar ya. Ini dia ini dia. Ada dari segala macam level ya. Kalau mau belajar boleh. Kalau mau beli langsung juga boleh. Nih ya, aku kasih linknya. Untuk kelas ada, misalnya habis kelas yang ini, misalnya kelas lain lagi ada? Naik ke kelas apa gitu nggak ada? Ada. Kelasnya melanjutkan level misalnya kan kita itu udah aku kasih linknya di grup ya. Untuk mendengarkan bisa di situ. Thank you, Miss. Oke. Nah, kalau mau beli bukunya juga bisa langsung ke sana. Ya. Nah, kalau yang biasa, kalau misalnya belajar sama aku sih, aku kasih gratis sih bukunya. Aku share kan melalui itu. Jadi kamu bisa belajar sendiri juga sih. Yes. Itu. Terus tadi aku mau cari ini sebentar ya. Lupa deh. Determiner ya. Iya, sebentar dulu. Kan aku jadi lupa di mana. Tapi nanti kalau kita ke situ ya udah sih. Kenapa? Tapi nanti kita ke situ juga, Miss. Tapi nanti akan ke sana sebentar. Semua. Ini ketemu kan? Ya. Ya, ini dia ketemu. Yes. Ya. Ini ya. Jadi ini termasuk apa nih? Ya. Lihat kan? How to form determiners and pronouns. Jadi ini pronounnya, kata gantinya ya. Ini. Ya, pronoun ini maksudnya possessive pronoun ya. Possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Kalau misalnya namanya pernah dengar kan pacar posesif ya. Pacar posesif kan nggak mau tuh pacarnya tuh dibagi-bagi, maksudnya itu namanya kepemilikan ya. Seperti itu. Jadi kamu bisa menggunakan determiners ya atau possessive pronoun untuk menjelaskan bahwa kamu tuh memiliki sesuatu hal gitu ya. Nah, kalau misalnya pacar posesif kan mau menunjukkan ini pacar gue loh. Pacar gue nggak bisa untuk dibagi-bagi. Ini milik gue loh gitu ya. Nah, jadi ini contohnya. These are my books. Ya, jadi my ini adalah untuk menjelaskan the determiner comes before the noun. Ya. Jadi di sini kata my ini ya sebelum atau digunakan sebelum kata bendanya. Ya. Kemudian di sini adalah these books are mine. Ya. Ini artinya sama. Nah, artinya sama kalau misalnya kamu ganti gitu ya. Jadi posisinya aja yang diganti. Buku-buku ini adalah buku-bukuku. Buku-bukuku ini adalah milikku. Ya kan? Artinya kan sama, meaningnya sama. Nah, jadi these books ini the noun comes before the verb. Jadi kata bendanya ini lebih dulu ya sebelum kata kerja. Nah, kata kerja, yang mana kata kerjanya? Jadi to be itu termasuk kata kerja. Is, am, dan are itu adalah bagian dari kata kerja. Nah, kalau selama ini yang kamu ketahui kata kerja itu kan hanya taunya tuh yang bersifatnya aktivitas. Kayak play, bermain, mendengarkan, makan, dan lain-lain. Itu kan kata kerja yang aktivitas. Ya. Tapi to be di sini juga termasuk kata kerja, walaupun dia bukan yang bersifat aktivitas. Dan to be di sini dia akan berubah ya sesuai tenses-nya. Jadi kalau is, am, dan are itu kan to be untuk present simple. Nah, tapi kalau misalnya masuk ke past tense, dia akan berubah sendiri. Berubah menjadi was dan were. Ya. Kayak gitu contohnya. Nah, kemudian ini ya, mine dan my ini adalah
determiner dan pronoun. Ya kata. Jadi ini mine ini, kalau my ini kan determiner. Ya kalau mine ini adalah possessive pronoun, kata ganti kepemilikan, dan selalu digunakan setelah kata kerja. Kata kerja yang mana? Are. Ya. Ya. Kalau these books ini adalah noun. Noun itu kata benda, semua hal, benda-benda yang ada di sekitar kita, termasuk hewan, ya, termasuk warna, itu juga termasuk ke benda, ya, noun dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, di sini bisa kamu lihat ya, determinersnya my, your, his, her, its, our, dan their. Nah, ketika menjadi pronouns, dia akan berubah nih. Dari my, berubah menjadi mine, your, berubah menjadi yours, ya. His, tetap, ya, tetap menjadi his. Her, berubah menjadi hers. Its, tetap menjadi its. Our, berubah menjadi ours. Their, berubah menjadi theirs. Nah, ini ada latihan soalnya bisa kita kerjakan ya. Aku delete dulu jawabannya. Belum sempat di-delete. Hah? Udah di-capture ya? Udah jawabannya. Ya, biar kamu bisa latihan di sini ya. Bentar. Oke. Ya, contohnya adalah these are Aman's book. Ya, Aman's books ya. Nah, jadi kita menggunakan membuat dua kalimat yang berbeda sesuai dengan ini ya. Jadi polanya atau patternnya bisa kamu lihat di sini. Jadi kalau these are Aman's book, ya si Aman ini kan laki-laki ya. Jadi diganti dengan kata gantinya. Kata ganti subjeknya itu his. Jadi kita gunakan these are his books. Jadi digantinya cuma si Amannya aja nih. Aman nama apostrof S-nya itu diganti dengan his. Ya. Kemudian kita ganti satu lagi menjadi these books are his. Jadi dibalik tuh posisinya. Kalau yang tadi these are his books, jadi books-nya yang ke depan, ya. These books are his. Ya, coba yang number 1, siapa yang mau coba? Coba suara guys. Ya. This is Lisa's laptop. Menjadi this is his laptop. Lisa kan perempuan, Kak. Lisa. Her. Her, ya. Oh, Is her. Udah jadi milik ya? Oh iya. Udah berubah jadi ini. This is determiner. Jadi yang ini pakai determiner, yang ini pakai pronoun. Oke. Jadi this is her laptop. Yang ini? This laptop is hers. Ya, is her. Number 2. Those are Una and Ben's case. 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 Jadi itu dibaca I kan? Case. Dan Una dan Ben ini termasuk apa? Kata ganti subjek untuk Una dan Ben apa? Kita harus tahu dulu nih kata ganti Una dan Ben itu termasuk apa? Theirs. They kan mereka. Jadi berubah menjadi their ya. They itu kan determinersnya jadi their. Lanjut. Those are their keys. Ya. Lanjut ini. Those keys are theirs. Ya. Lanjut Kak Suraya. Nomor 3. These are Joe's and my passports. These are Joe's and my passport. Bentar ya, Miss. Ini kan ini. Ya, aku berarti these are my bukan, these are her, his. Bukan. Joe and Itu my. Itu kata ganti untuk Joe and my apa? Joe itu nama orang kan? Jadi kita gitu ya, Miss. Kami kan? Our. Ya, Our. jadi berubahnya menjadi ini kan? Our. Oke. Our.
We These sebenarnya kata are ganti untuk Joe dan Mai itu kan we. Tapi we itu berubah menjadi our di sini. Jadi these are our passports. ya yang ini These passport are ours. ya, jangan lupa pasportnya ada S-nya. These yes. passports These ours. passports are ours. Number 4. That is John's brush. Ya, That is his brush. ya yang ini That brush is his. ya betul. Sampai sini udah paham ya? Udah, tapi harus dilatih lagi, Miss. Kadang-kadang Ya. lupa. Oke, Lupa kita menjadikannya apa. Ya, yang ini emang harus dihafal ya. Kalau mau di capture boleh, tapi kan aku udah share bukunya ya. Iya, Miss. Oh iya, Miss. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke listening section. Ya, kita akan mendengarkan audio dan selanjutnya kita akan mencatat ya, masing-masing kata bendanya itu masuk ke Tom's bag, ke tasnya Tom atau ke tasnya si Sarah. Jadi ini ya, jawabannya tuh sebenarnya ada di sini. Nah, jadi kita misalnya ID card apakah masuk ke tasnya si Tom atau ke tasnya si Sarah. Jadi nanti semua akan mendengarkan ya, Tom dan Sarah ini sedang berkemas, packing ya, mempersiapkan gitu ya, packing their bags and getting ready to go to work, akan bersiap-siap pergi kerja dan sedang mengemas tasnya ya masing-masing. Oke, sebentar. Boleh mungkin mau siap-siap ambil kertas atau bolpen? Hurry up, Tom. We're late for work. Oh, all right. Let's get our things. So this purse is mine, but these sandwiches are yours. Yeah, they're my lunch. And this is my cell phone. Okay. And your ID card is here too. These are your books. Oh, yes. And this is your chocolate bar. And that brush is yours. And this is my notebook. Great. Well, I think that's it. Have a nice day. Ya. You too. See you later. Oke, udah ada yang dapat belum? Udah dapat? Ada, Miss. Oke, udah dapat full? Dapat nyaris full, tapi sore coba. I try. Ya. Apa aja nih yang ada di Tom bag? Di Tom bag ada sandwiches, ada cell phone, ya, ID card, chocolate bar. Tasnya Sarah? Books. Ya. Brush. Brush. Notebook. Ya. Itu aja tadi yang kecatat, Miss. Iya, sama. Purse itu apa sih, Miss? Dompet. Dompet ya, benar. Kayaknya wallet. Itu kita masuk vocabulary ada. Dompet. Vocabulary. Ya. Bentar. Nih. Jadi ini ya. Purse itu UK, British. Jadi kalau dompet yang kecil itu kan wallet ya. Itu untuk semua UK dan US sama. Tapi kalau dompet yang panjang itu kalau Americannya wallet, tapi untuk Britishnya purse. Dompet yang panjang ya. Dompet yang panjang bisa buat cowok, bisa buat cewek ya. Tapi umumnya biasa kan cewek. Perempuan. Nah, dari vocabulary ini ada yang kalian baru tahu nggak? Selain purse itu, ada yang lainnya mungkin vocabulary ini, atau udah tahu semua? Ya, tadi cell phone dan mobile phone. Cuma yang purse itu. Yang purse saja. Oke. Selanjutnya yang ini, ada yang baru tahu atau belum tahu atau apa? Penggunaannya bingung atau apa?
Udah tahu semua ya? Planner ya, Mi. Kalau US ya, bilangin Diary itu mereka nyebut diary. planner. Jadi itu cuma perbedaan istilah aja ya. Tapi maknanya sama. Kalau kamu mau pilih mau pakai planner atau mau pakai diary, ya nggak masalah. Dictionary, toothbrush, nih. Sunglasses nggak tahu ya. Sunglasses itu yang untuk matahari itu warna kacamata hitam ya. Nah, pasport next. Kita masuk ke sini ya. Penggunaan determine ya, possessive pronoun masih karena tadi kan udah masuk ke si possessive pronoun. Ya jadi di sini penggunaan using this, that, those sudah belum kan? Belum. Ya. Jadi ini penggunaan this dan those. Ya. Jadi contohnya this is my bag. Jadi kita menggunakan this is and this ini digunakan untuk bendanya yang cuma satu dan bendanya itu dekat ya. Misalnya sekitar kita, dekat sama kita, dekat dengan pembicara. Maka kita bisa menggunakan this, tapi hanya untuk satu benda ya. Nah, kalau penggunaan that is my bag, ya kita bisa menggunakan that untuk sesuatu benda yang jauh dari pembicara, dan hanya satu. Ya. Kemudian this, ya. This, it, that, those itu termasuk apa namanya, Miss? Determiners. Oh, itu juga determiners ya, Miss? Ya, determiners. Ya. Kemudian these are my bags. This ini adalah bentuk jamak dari this. Ya, bentuk plural. Kalau ini kan singular, ya singular. Kalau ini plural, ini juga plural. Jadi kalau ini bentuk plural, bendanya lebih dari satu, tapi bendanya tuh dekat sama pembicara. Tapi kalau those ini plural dari that, ya bendanya jauh dan banyak. Those are my bags. Nah, kalau misalnya dibuat jadi satu kalimat, ya penggunaan these are my bags and those are your bags. Nah, kalau this ini artinya ya, untuk menjelaskan bahwa tas-tas ini milik kita. Nah, sementara those are your bags, artinya tas-tas di sana, yang jauh di sana itu, ya milik mereka, milik orang lain, another person. Jadi bukan milik kita. Ya, those are your bags. Jadi kalau misalnya, Jadi kalau misalnya mau bilang tas-tas itu yang ada di sana yang milik kita, Mix? Tas-tas di sana milik mereka, milik kita. Those are mine. Pakai possessive pronoun. Those are mine. Pakai mine, jadi belakangnya udah pakai determiners, belakang terus pakai ini. Jadi those are mine. Those bags are mine. Langsung aja those atau those bags bisa. Those bags are mine. Atau langsung those bags. Ya. Nah, kemudian pronounnya antara this dan this ini similar, mirip ya. Gimana nih cara membedakannya? Caranya membedakannya adalah kalau this itu kan pendek ya, this. Tapi kalau this ini agak panjang, this. Ya. Oke, this and mirip. This and ya. this. Oke. Kayak ada double E ya, Miss? Karena dia pakai E kan. Jadi baca bukan des, ini juga bukan apa itu. Pakai gimana? Those, das gitu ya. Those, ya, those. Oke, kita langsung masuk ke latihan. Latihannya mungkin agak sedikit confused nanti ya. Penggunaan this dan those ini. Kita lanjut. Ini. Nah, di sini ada dua. Oh, ada beberapa. Jadi di sini misalnya contohnya adalah this dan this. Karena di sini kan udah kelihatan ya, ada berapa bendanya. Jadi seharusnya di sini sudah tahu pakai. Ya. Contohnya adalah it's my bag. Kan? Jadi bendanya cuma satu. Bisa pakai this. Coba dilanjutkan ke pita. Number 1.
These are Diego's keys. Keys. Kita masih kayak kurang. Jadi ini Kak, keys ya bacanya. Keys. Kalau S. Kalau misalnya ada S-nya ya. Kalau nggak ada S-nya jadi bacanya key. Tuh, jadi karena huruf A itu dibacanya kan I. A, B, C, D, E. Kalau A itu bacanya E. Karena alfabetnya memang kayak gitu. A, B, C, D. Oke, lanjut. Number 2. This is Olivia Purse. Olivia's purse. Ada apostrofnya. Oh iya, apostrof. Yes. Apostrof udah belajar belum apostrof? Belum. Udah, kemarin. Udah. Oke. Ya, lanjut Kak Vita. Number 3. Those are my books. Those. Jadi pakai D gitu loh. Those. Ya, those. Those are my books. Ya. Lanjut Kak Suraya, number 4. These are my pencils. These are my pencil. Ya. Jadi pakai yang these ya, karena kan jamak. Number 5. Those is Anna's sandwich. Those is Anna's sandwich. Ya, number 6. There is Malik's phone. Ya, that is Malik's phone. Ya, lanjut ke ini ya. Contohnya ini kan adalah this is my book. Nah, jadi di sini adalah bentuk singular ya, atau bentuk tunggal. Sementara di sini adalah bentuk jamak. Kita membuat, kalau di sini udah ada bentuk jamaknya, artinya kita membuat bentuknya yang tunggal. Kalau ada bentuk tunggal, artinya kita diminta untuk membuat bentuk yang jamak. Ya. Contohnya adalah this is my book. Ya, maka bentuk jamaknya adalah these are my book. Yang number 1, siapa yang mau coba? Soraya, Miss. Boleh. Those are his apples. Tunggalnya that is his apple. Those are his apple. Jadi di sini that is apple ya. Jadi nggak pakai s, apple. Ya, number 2, Kak Vita. That is her pen. Those is her pen. Kalau those dia pakai R kan bentuknya jamak. Oh. Those are her pen. Dia pakai S. Ya. Karena R ini adalah to be dalam bentuk jamak. Kalau to be-nya yang dalam bentuk satu, singular atau tunggal itu it. Jadi kalau pakai those tetap atau this dia harus pakai R. Di sini kan kamu bisa lihat semua R. Dan kata bendanya tuh belakangnya ada S, semuanya ada S. Kalau di sini kan nggak ada, ya. Karena di sini untuk tunggal, di sini untuk jamak. Oke, selanjutnya number 3. Number 3, jamaknya those are my rings. Tunggalnya that is my ring. Ya, that is my ring. Number 4. Tunggalnya this is our key. Jamaknya these are our keys. Ya, number 5. Number 5, jamaknya those are his brother. Tunggalnya that is his brother. Ya, di sini ada S, Kak. Jangan lupa dibaca ya. Those are his brothers. Jadi di sini tanpa S. Ya. Tanpa S. Number. Nah, last number, Kak Vita. Tunggal this is my pencil. And jamak these are my pencils. These are my pencils. Ada S ya. Nah, kemudian kita lihat nih. Ya, penggunaan atau pengejaan bentuk jamak. Ya, untuk kata benda bentuk jamak. Jadi kalau umumnya
kebanyakan kata benda itu untuk membuatnya menjadi bentuk jamak itu hanya cukup ditambahkan s ya, di akhir kata bendanya. Contohnya adalah book. Untuk satu buku kan book. Tapi kalau lebih dari satu buku, maka kita bisa tambahkan s di belakang kata bendanya atau noun-nya. Ya, jadi dari book berubah menjadi books. Ya, kemudian kalau kata bendanya itu berakhiran dengan huruf x, ch, sh, maka kita bisa tambahkan es. Jadi contohnya adalah watch, itu kan akhirannya ch. Jadi nggak bisa hanya ditambahkan s, tapi harus es. Jadi cara membacanya adalah watches. Jadi es-nya itu harus di apa? Pronunciation-nya itu harus jelas gitu ya. Kemudian brush, ini kan akhirannya sh. Harus ditambahkan es. Jadi nggak bisa hanya s saja. Dan cara membacanya adalah brushes. Box juga begitu karena akhiran x harus ditambahkan es, jadi cara membacanya adalah boxes. Ya. Nah, bagaimana jika kata bendanya itu berakhiran dengan huruf konsonan ya, diikuti dengan huruf y. Jadi huruf y-nya itu harus dihilangkan, maka ditambahkan ief. Contohnya adalah dictionary. Ya, sebelum huruf y itu ada huruf konsonan r. Ya, huruf konsonan r. Jadi huruf Y-nya dihilangkan, diganti IES. Jadi cara membacanya adalah dictionaries. Oke, udah paham ya sampai sini? Selanjutnya kita merubah nih. Kalau sesuai gambar, ya. Ini kan yang contohnya ini ada gambar pensil. Karena pensilnya banyak, kita tambahkan S, ya kan? Pencils. Yang ini kira-kira gambar apa nih? Watch. Nah, watch. Jadi kalau banyak jadi Watches. ya. Yang number 2. Nomor apa ini? Books. Ya, book. Yang nomor 3? Sandwich jadi sandwiches. Ya, nomor 4? Toothbrush. Brush. Brushes. Jadi brush. Nomor 5? Brushes. Rings. Ring. Ini cincin. Necklace. Iya. Kan ini kalung. Oh, itu kalung. Necklace. Necklace. Jadi apa? Necklace. Necklace. Nah, yang ini? Apple. Apple. Jadi Apple. ya. Ini Key. ada S-nya ya. Key. Jadi keys. Keys. Oh, ini? Cell phone. Jadi apa? Cell phones. Ya. Tadi udah ya. Ini ya, jadi penggunaan apa? Bagaimana membentuk kalimat yang benar ya untuk penggunaan tadi determiner ya. Jadi adalah these are my books. Kita bisa menggunakan determinernya itu bisa menggunakan seperti ada 4 ya. Those, that, dan these. Nah, kemudian bisa menggunakan kata kerja atau to be ya. Kita bisa pilih mau pilih yang are atau yang is. Nah, kemudian di sini bisa menggunakan determiner untuk nama. Ya, kita menggunakan determiner atau nama. Contohnya my atau Bruno. Bruno-nya harus pakai apostrof ya. Brunos. Kan kepemilikan. Nah, baru kemudian kita selesaikan dengan salah satu dari kata benda di sini. Ya, contohnya misalnya books, dogs, atau brother. Ya, contoh kalau dibaca those are my books. Ya. Atau that Bruno's dog. Ya. This is Bruno's brother. Gitu ya. Oke. Itu penjelasan jauh dekatnya nggak ada ya, Miss? Penjelasan jauh dekat? Nggak ada. Nggak ada, ini hanya untuk penggunaannya, bagaimana membuat kalimat-kalimat ini. Kalau penggunaan yang di atas tadi udah penjelasannya ya. Ini ikut verbnya aja, Miss. Apakah dia jamak atau tunggal gitu kan, Miss? Iya, jadi ini hanya untuk bagaimana cara membentuk kalimat yang menggunakan determiner itu.
Jadi cara menyusun kalimatnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke vocabulary ya. Vocabulary pekerjaan atau profession, jobs. Dari semua profesi di sini udah tahu lah ya pastinya. Ada yang baru tahu nggak? Miss, Mm-mm. kalau apa sih namanya yang fit untuk ini apa sih namanya hewan peliharaan itu kalau pekerjaannya fit gitu ya, Miss? Oh, ini pet. Pet Pet. ini artinya apa? Kayak karyawan hewan ternak gitu. Bukan. Apa sih? Bukan. Bukan. Kayak apa sih? Kavita tahu nggak pet ini apa? Pet. Tahu? Gak ada hubungannya sama pet hewan peliharaan, Miss. Ada hubungannya dengan hewan. Ya. Jadi pet ini adalah dokter hewan. Ya, Kasihan, adalah nggak tahu. berhubungan dengan hewan ya pastinya. Tapi kalau misalnya apakah berhubungan dengan hewan peliharaan? Mesti hewan peliharaan. Semua hewan. Nggak, pet, Ya, PET. ya, pet. Gimana spellnya? Pet. 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 Yang lain ada, Kavita mungkin yang nggak tahu. Ini jadi pekerja bangunan itu dalam US sama UK beda ya. Construction worker itu US, tapi kalau UK itu builder. Builder. Ya. Benar, firefighter ya. Pemadam kebakaran. Karen. Yang lain udah tahu lah ya. Kemudian yang ini ya. Profession. Ada yang nggak tahu nggak? Machinist. Mana? Dekat resepsionis. Ini mekanik. Oh, mekanik. Yang ini. Yang ini yang mana? Enggak, Miss, enggak. Itu yang mekanik tadi. Mekanik. Mekanik, engineer, woman, businessman, waiter. Kalau ini tahu nggak apa nih? Hakim. Ya, bacanya apa? Judge. Ya. Kalau misalnya suka nonton ya, Judge Bau, ya, Hakim Bau. Ya, itu pasti tahu ya, Judge Bau. Nah, gimana kalau misalnya jangan menghakimi aku? Ya, don't judge me. Ya, jadi diambil dari ini bisa digunakan sebagai profesi, tapi bisa juga digunakan sebagai kata benda. Judge itu kan artinya bisa juga digunakan sebagai jangan menghakimi aku, jadi kata judge. Don't judge. Oh, don't judge me. Iya, don't judge me wrong. Ya, don't get me wrong. Don't judge. Nah, ini kita masuk ke plural ya. Benda plural, noun. Kalau untuk kebanyakan kata benda ya tentang orang atau tentang pekerjaan, profesi ya. Jadi cara membentuk kalimat pluralnya itu dia biasanya hanya menambahkan s. Kalau misalnya profesinya driver. Kalau kan driver artinya cuma satu orang, kita sebutnya driver. Kalau lebih dari satu orang, maka bentuk jamak kita tambahkan kan biasanya ditambah jadi drive. Kalau waiter kita tambahkan es jadi waiters gitu ya, ada es-nya lagi. Nah, kalau misalnya kata bendanya berakhiran dengan man ya. Jadi kita rubahnya itu katanya aja ya. A-nya itu diganti e. Tapi cara bacanya sama. Man, ini tetap man. Ya, cuma tulisannya aja yang berbeda. Kalau businessman jadi businessman, tetap ya sama. Cuma tulisannya aja yang beda. Dari A menjadi E. Nah, kalau woman itu berubah ya E, bentuk jamaknya. Cara bacanya juga berbeda. Women. Kalau ini woman, ini women. Ya. Nah, kalau yang business woman, satu orang. Ya. Kalau lebih dari satu orang, maka business women. Ya. Nah, kalau kata kerjanya terdiri dari dua suku kata, ya maka untuk membuatnya menjadi jamak hanya di kata terakhirnya. Jadi kalau police officer, maka hanya yang ditambahkan bukan police officers gitu, bukan, tapi cukup di terakhirnya aja. Jadi police officers.
ya. Oke, selanjutnya kita masuk nih ke contoh. Jadi kita bisa menggunakan penjelasan ya. Kita bisa menggunakan to be ya untuk mendeskripsikan tentang pekerjaan kita. Jadi kata kerja, to work, ini kan kita bisa memberikan informasi lebih tentang di mana kita bekerja dan dengan siapa kita bekerja. Contohnya adalah I am a police officer. Ya, aku sebagai seorang polisi ya, petugas polisi. Nah, I am ini dalam conversation itu bisa disingkat menjadi I'm ya. Nah, ya, you can use contraction for these statements. Kita bisa juga menggunakan used to be before the job noun. Kita bisa menggunakan to be. Am ini termasuk to be ya sebelum kata benda profesinya ini ya, pekerjaannya. Kita juga bisa menggunakan sebelum kata benda ini dimulai ya dengan konsonan e. Jadi ini kan ada sama n. Penggunaannya apa nih perbedaan sama n? Jadi kalau itu hanya untuk kata benda yang dimulai dengan huruf konsonan tapi kalau n itu dimulai kata bendanya dimulai dengan huruf vokal. A, I, U, E, O itu vokal. Di luar dari huruf vokal maka itu disebut huruf konsonan. Ya. Contohnya tadi ini ya, I am a police officer. He is an engineer. They are scientists. Nah, untuk scientist ini kan lebih dari satu. Ya, kalau tadi kan hanya satu orang polisi, satu orang insinyur. Nah, kalau scientist kan lebih dari satu. Maka untuk membentuknya plural itu hanya ditambahkan s dan kemudian di sini nggak bisa pakai jadi pakai are. Ya, untuk menunjukkan bahwa mereka ini lebih dari satu. Jadi they are scientists. Jadi nggak bisa ya kalau bentuknya plural pakai artikel di sini atau an itu nggak bisa. Ya, sampai sini udah paham nih? Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Berarti kalau udah pakai n nggak dikasih akhiran s lagi, Miss. Betul. Jadi karena apa? Karena atau an ini artinya adalah satu atau sebuah, seorang, ya seorang bisa apapun itu. Ya, satu yang penting dia menyatakan bahwa ini terdiri dari satu orang, satu buah, apapun itu. Pokoknya satu gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih dari satu, nggak bisa pakai an, ya harus pakai s di belakangnya dan di sini diikuti dengan to be. To be jamaknya. To be jamaknya apa? Are. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi ya contoh berikut ya. Kalau di sini kira-kira kan gambarnya engineer. Jadi kalau satu orang maka kita bisa bilang I am an engineer. Ya, kalau ada dua artinya lebih dari dua, lebih dari satu. Nah, karena di sini udah ada nih profesinya, jadi kamu nggak usah susah-susah lagi ya melihat nih gambarnya gambar apa ini ya. Oke, ini udah ada profesinya. Jadi di sini kamu cukup mengisi dengan to be dan artikelnya. Kalau ada artikelnya, kalau enggak pakai to be aja. Kalau lebih dari more than one. Number one, siapa yang mau coba? Sorry, Miss. Ya. You is a doctor. Nah, kalau you nggak bisa pakai is, karena you ini memang kan cuma satu. Dia ini tapi termasuk plural ya. Jadi dia harus pakai are. Oh gitu ya, Miss? Ya, you are a doctor. Jadi kalau misalnya I, you, we, they, ya sebenarnya di sini. I, you, we, they, ini harus pakai are. Walaupun di sini I sama you kan cuma satu ya. Emang udah dari sananya sih udah pakemnya ya. Tapi kalau she, he, I juga, Miss ya? pakai is. I juga. I itu termasuk plural. You juga termasuk plural. Tapi nomor satu to be-nya N, Miss. Oh, sebentar. Oke, jadi I, sorry. You, Untuk have tadi, Miss. tapi kalau I, khusus I, dia masuknya M ya. Yes, Miss. M. Jadi kalau you are, I am. Kayak Anda gitu ya, Miss. Jadi bisa banyak gitu ya. Oke, number 2, Kavita. She is a farmer. Ya,
Number 3. There is teachers. They are teachers. Ya, jadi kalau udah ada are, jadi nggak usah pakai is, karena is Lupa. to be untuk To be. tunggal. Jadi cukup langsung are, karena dia menunjukkan jamak di sini kan. Tapi Yes, Miss. they are teachers. Number 4. We are nurses. Ya, we are nurses. Number 5. I am an actor. Ya, jangan lupa pakai. Oh ya, yang tadi ketinggalan ya. You are a doctor. Lupa artikelnya. Jadi I am an actor. Number 6. She is a chef. Ya, she is the chef. Ya, jadi seperti itu ya. Lanjut, ini ada vocabulary mengenai tempat pekerjaan kita. Ya, di sini udah tahu belum? Ada yang mau tanya nggak? Office, theater. Untuk cara baca yang teater US dan UK beda ya, Miss? Cara bacanya sama, penulisannya aja beda. Oh, teater. Theater. Theater. Tulisannya aja beda. Theater. Ya, kadang-kadang kalau kita di Word kan pakai bahasa Inggris versi Amerika. Jadi ketika kamu tulisnya dalam versi UK itu sebenarnya benar, tapi kalau di dalam Word ada merah-merahnya gitu nggak sih? Nah, itu maksudnya mengenali bahwa ini menurut bahasa Inggris Amerika tuh salah gitu. Jadi, karena kalau Word itu Word atau yang lain itu mereka bahasa Inggris versi US. Sebenarnya kan pilih ya. Tinggal pilih setting bahasa Inggris, mau pilih Inggrisnya atau US atau UK gitu. Oke. Nah, kemudian kita bisa menggunakan ini ya. Nah, untuk perbedaan penggunaan inside dan outside. Ya, jadi kalau inside itu kita bisa menggunakan inside untuk pekerjaan yang di dalam gedung. Ya, sementara outside itu untuk pekerjaan yang berada di luar alam luar tuh apa ya? Open air ya. Bahasa Indonesia. Di alam yang terbuka. Oh, yang kayak outdoor gitu ya, Nah, Miss? itu outdoor ya. Jadi outdoor itu termasuk outside. Ya, jadi kalau a farmer works outside. Kenapa pakai s ya? Sebelumnya present karena a farmer memang kerjanya kan di luar dari gedung. Nggak pernah kan a farmer kerjanya di dalam gedung kan? Memang selalu seperti itu. Jadi a scientist kan ilmuwan kerjanya kan di dalam laboratorium, nggak pernah kan dia kerjanya di luar dari laboratoriumnya. Jadi memang a scientist works inside. Ya. Oke, selanjutnya, nah ya untuk penggunaan work in dan work on, ya kita bisa menggunakan I work in a hospital. Jadi kita bisa menggunakan work in ya untuk lokasi kebanyakan pekerjaan. Ya, misalnya kebanyakan pekerjaan selalu menggunakan seperti ini. Tapi kalau work on a farm, ya work on itu hanya bisa digunakan untuk work on a farm dan work on construction sites. Jadi kalau untuk construction sites dan farm itu bisa menggunakan work on. Ya. Khusus ini aja atau dia menggambar ada hubungannya sama inside outside, Miss? Ada hanya di sini aja. Kita menggunakan work on itu hanya untuk di farms, peternakan, dan construction site. Oke. Selanjutnya kita masuk ke listening section. Ya, kita akan mendengarkan audio dan kemudian akan memberikan nomor ya untuk masing-masing gambar ini sesuai dengan urutan dari deskripsinya. Ya. Slide-nya gedein dikit, Miss. Yang mana? Slide-nya gedein dikit, Miss. Oke, sebentar. Gini? Cukup? Yes, Miss. Oke. My name's Theo. Bentar, diulang ya.
I'm Levi, and I work outside all day. I work on construction sites, building houses. Miss. Yang mana? C. C. Yang C ya. Sebagai contoh. Selanjutnya kita masuk number 2. I'm Violet, and I work in the kitchen of a busy restaurant. I cook the food, and I work with waiters and waitresses. Yang mana? F. F. Ya? F. F. Miss. F. Set. F ya. Lanjut number 3. My name's Tina, and I'm 23 years old. I work outside on a farm. I work with animals every day. Mana? D. D. Okay. Lanjut number 4. My name's Diego, and I work in a school. I teach children English and music. D. B. B ya. My name's Theo, and I work in a hospital. I work with nurses, and I see patients every day. E. E. E ya. Last one. I'm Isabella, and I work outside in gardens every day. I work with plants and trees. It's a great job. I love working outside. Ya. Mana? E. Miss. Yang tinggal ini ya. Yang D. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan 2 kalimat ya seperti ini. Jadi Tom is a farmer, terus kemudian he works on a farm. Ya sesuai dengan gambar ini. Ya. Jadi kita di sini menggunakan 2 kalimat untuk mendeskripsikan masing-masing gambar. Ya. Contohnya misalnya ya ini kira-kira dia ini profesinya apa? Ada yang tahu nggak? Scientist. Scientist, betul. Jadi ini we apa? Di sini menggunakan karena 2 orang. We are scientists. Ya pakai S belakangnya. We are scientists. We are scientists. Nah, kemudian di sini mereka bekerjanya di mana? We are works Ya. on a laboratory. We are works on. A laboratory. Ya, kalau works on itu kan hanya bisa digunakan di farm sama construction site ya. Jadi kalau di sini jadi pakai in. We are works in a laboratory. Ya. Number 4, siapa mau coba Kak Vita? He is waiters. Ya. He is a waiter kan cuma satu. He is a waiter. Ya, selanjutnya. He works on a restaurant. Ya, jadi yang perlu diingat ya untuk works on hanya bisa digunakan on a farm dan on a construction site. Jadi kalau di restoran pakai in ya. Ya, jadi yang benar gimana? He works in a restaurant. He works in a restaurant. Jangan lupa pakai e karena dia cuma satu. Ya, selanjutnya. Nomor Kita agak mix ya, harusnya ini duluan tadi. Satunya di belakang. Gini, ya. Udahlah. Oke, lanjut. She is a builder. Builder guys. Ya, builder. Builder itu UK ya. Yes, she is a builder. She is works in outside. Builder kan kerjanya di construction site, jadi bisa pakai on. Oh yes. Oh iya pula sih.
He works on a construction site. Ya. Sites. Selanjutnya yang you, Kapita. Itu gambar apa, Miss? Gambar apa nih? Swimming Tadi gambar atlet. apa? Hah? Atlet. Apa sih dia nih? Oke, kita Nggak coba tahu. dengerin. Ini sebenarnya listening ya, tapi sebenarnya ada. coba kita dengerin ya sebentar. My name's Tina, and I'm 23 years old. Sebentar. I work outside. Tom is a farmer. You are an actor. You work in a theatre. Ya, apa? Aktor dia, Miss. Ternyata dia lagi ngapal skenario itu ya, Miss. Iya, betul. Unik sekali. Jadi you are a doctor. You are apa tadi? Profesinya apa tadi? Actor. Ya, jadi And you are an doctor. An actor. Kan actor tadi. Yes, Miss. Ya, you are an actor. Selanjutnya, dia bekerja di mana? She works in actor kerja. Teater ya. Jadi kan gini ya. Teater. He works in a theater. Teaternya bebas lah ya, mau pakai yang mana. Betul, jadi sebentar. She works in a theater ya. She works in a theater. Selanjutnya yang Chloe, Kak Soraya. Chloe is a doctor. Chloe works in a hospital. Ya, sampai sini udah paham ya. Nah, kalau ini work with, ya. Jadi kita bisa menggunakan I work with animals. Jadi kayak Fat itu kan dia bekerjanya dengan hewan ya. Jadi kita bisa menggunakan I work with dan diikuti dengan kata benda yang relate dengan pekerjaan, berhubungan dengan pekerjaan. Work with animals atau I work with children. Ini vocabulary-nya untuk penggunaan work with ya. Bisa jadi untuk, bisa dengan, berarti gitu ya, Miss. Apa? Bisa kayak untuk, bisa jadi dengan gitu ya, Miss. Work with itu. Bekerja dengan. Di sini artinya aku bekerja dengan. With itu artinya dengan. Bukan aku bekerja untuk. Kalau misalnya aku bekerja untuk, I work for. Aku bekerja untuk. Jadi kalau di sini artinya aku bekerja dengan hewan, aku bekerja dengan anak-anak, aku bekerja dengan pasien-pasien, gitu kan. Aku bekerja dengan orang, orangnya banyak karena people. Food, aku bekerja dengan makanan, aku bekerja dengan tumbuhan, ya kan? Ini. Jadi ini vocabulary yang bisa digunakan untuk penggunaan work with, ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sini nih. Ya, ini membuat kalimat yang menggunakan works with, ya. Misalnya si Lucy is a gardener. She works with plants. Karena dia kan tukang kebun, jadi dia kerjanya selalu sama tumbuhan, kan? Oke, selanjutnya siapa yang mau coba for number 1? Oh ya, Miss. Selma is a chef. She works with food. Ya, number. Max is a nurse. He works with patients. With patients. With patients. Number 3. Matt is a mechanic. He is work with cars. Ya. Number 4. Anna is a vet. She works with animals. Yeah, the last one. Jasmine is a judge.
she work with people. Yes. Oke, selanjutnya kita masuk ke telling the time. Jadi telling the time atau membicarakan tentang jam, ya itu juga ada dua versi ya, versi Inggris, versi British, dan versi American. Jadi ketika ada orang yang bertanya nih, sekarang nih jam berapa ya? What time is it? Kalau ini yang sebelah kiri ini adalah versi American. Jadi kalau versi American itu cara membacanya sama seperti cara kita orang Indonesia membaca jam. Ya, kalau misalnya kita bilang 5.15, maka dalam American itu akan sama. Jadi mereka dibacanya tuh jamnya dulu. It's 5:15 ya. 5:30, it's 5:30. Jadi ketika membicarakan sekarang jam berapa? Kalau misalnya ada yang nanya, sekarang jam berapa? Jangan lupa selalu pakai it's. It's itu dari it is. It is ketika kita memberikan informasi tentang jam, ya kita di sini harus menggunakan it is ya. Misalnya jam 5 tepat, it's 5 ya. Atau boleh juga it's 5 o'clock, 5 tepat. Jadi yang o'clock ini hanya penggunaan yang nggak ada menitnya. Ya, jadi 5 tepat. Jadi kalau misalnya 5:15 pakai o'clock itu kurang tepat ya. Jadi bukan it's 5:15 o'clock, nggak bisa. Karena yang o'clock itu selalu tepat dan tidak ada menitnya. Ya kalau American, dalam bahasa American itu untuk 5:15 it's 5:15, maka kalau British itu akan berubah ya menjadi it's quarter past 5. Jadi di sini bisa boleh menggunakan boleh juga tidak. Jadi bisa langsung it's quarter past 5 juga boleh. It's a quarter past 5. Ya kenapa? Jadi kenapa nih menggunakan? Jadi kalau British dia itu menitnya duluan. Ya, yang dibaca tuh menitnya duluan, baru jamnya. Nah patokannya adalah seperti ini. Ya kalau menitnya 1 sampai 30, maka di sini bisa menggunakan pas. Ini hanya untuk British ya. Kalau untuk 31 sampai 59, maka di sini bisa menggunakan to. Ya. Dan antara yang pas, maksudnya yang ini tetap, pokoknya dalam British itu menitnya duluan. Ya. Jadi kalau misalnya 5:15, ya 5:15, kita tahu menitnya ini terdiri dari 5 kan? 5:15. Jadi di sini dia bisa pakai pas. Ya. Dalam bahasa British untuk bahasa jam, 15 tuh nggak bisa pakai 15 ya. Jadi 15 tuh selalu menggunakan quarter. 30 itu half ya. Tuh. Quarter, half, 3/4 itu bisa 3/4. Ada juga ya kadang-kadang. Jadi kalau di sini maka penggunaannya adalah a quarter. Karena kan 15. Jadi nggak bisa pakai 2. Jadi pas ya. Pas. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya 5:40. 5:40 kan artinya menitnya udah lebih dari 30 kan? Jadi di sini harus pakai itu. Karena dia menitnya dari 39 sampai 51 sampai 59, maka menitnya dari sini pakainya tuh. Jadi patokannya ya. Kalau 5:40, kalau dia tuh, maka menitnya ini harus kurang 60. Jadi 60 kurang 40 berapa? 20. 20. Kan 20. 22. Jadi 5 ditambah 1 berapa? 6. Ke depannya ya, Miss? Ya, ke depannya ditambah. Ya, kenapa? Dikurang 60. Kenapa 60? Tahu nggak? Kenapa 60? Karena 1 jam. Ya, karena 1 jam itu terdiri dari 60. Ya, jadi kalau mau maju ke jamnya tuh, kalau mau lewat dari jam sebelumnya pas gitu ya, Miss? Ya, jadi kalau yang dikurang-kurang tadi itu, yang pakai rumus 60 dikurang menitnya, itu hanya untuk yang ya 9, 1. Ya, jadi hanya untuk yang menitnya lebih dari 30. Jadi mulai dari 30 sampai 59 itu pakainya yang. Tapi ini udah paham nggak untuk British? Miss, kalau jam 5:20? Dalam British atau American? Dalam British. Jadi 20 past 5. Ya, gitu aja. Jadi kalau American itu
Cara membacanya sama seperti orang Indonesia membaca jam digital. Nah, jam digital kan itu 6:23 ya. Jadi kalau American 6:23. Kalau soal ujian seringnya pakai British ya kan, Miss? Ujian apa nih? Misalnya TOEFL gitu-gitu, Miss. Kalau TOEFL jadi sebenarnya ya beda-beda. Ya, jadi kalau TOEFL itu lebih ke American, tapi kalau IELTS itu lebih ke Eropa. Jadi pakainya kalau IELTS. Jadi mulai dari tergantung negara tujuan, misalnya kita mau menyelesaikan studi ke luar negeri, tapi tujuan negara kita tuh mau kemana? Mau ke Amerika atau mau ke Eropa? Kalau Eropa dia pasti pakai IELTS, dan kalau IELTS pasti pakainya British. Ya, kalau Amerika pasti pakainya TOEFL. Jadi lebih ke beda negara tujuannya ya. Misalnya kalau Australia pakainya IELTS. Ini mau kemana gitu ya? Ya, tujuannya mau kemana sekarang? Mau nyelesain studinya kemana? Gitu. Nah, jadi kalau memang TOEFL lebih gampang ya, tapi beda-beda. Tapi mungkin kalian akan merasa lebih gampang, tapi ya harus punya banyak pengetahuan kan pasti. Ya, tetap jadi apa bedanya gitu kan, Miss? Ya, jadi kalau di American juga mungkin bukan kayak misalnya sekarang kan kalian tuh dengerin satu conversation, jawabannya tuh ada di conversation itu. Nah, kalau TOEFL tuh kayak lebih kayak understanding atau pemahaman. Jadi apa yang dia di dalam pemahaman itu, jadi mendengarkannya lebih ke pemahaman. Jadi tingkatnya tuh lebih sulit. Jadi bukan kalau misalnya kita listening kayak sekarang, kalian dengerin listening. Nah, jawaban soalnya itu ada di conversation yang kita dengerin di listening, itu mungkin akan lebih easy buat kamu. Lebih mudah kan. Nah, tapi beda kalau IELTS, dia tuh ada tingkatan-tingkatannya kan. Tema topik ya kan, Miss? Iya, jadi lebih ke pemahaman, terus kayak sinonimnya apa, anonimnya apa, yang kayak gitu-gitu. Jadi makanya kamu harus punya lebih banyak pengetahuan ya kayak gitu. Jadi bukan artinya TOEFL lebih gampang, tapi konteksnya sih sama aja. Konsepnya sama aja. Ya. Oke, untuk jam udah paham ya? Jadi kalau ini jam 5 tepat, it's 5 o'clock. Ya. Kemudian kalau 5:15, it's 5:15. Jadi kalau dalam British itu pasti mengenal yang nama istilahnya a quarter, ya a half, tuh. Tapi kalau dalam American itu nggak mengenal kayak gini, nggak ada a quarter, nggak ada a half, ya. Selalu tinggal nyebutin angkanya aja. Mungkin kalian melihatnya lebih gampang gitu ya, American. Tapi nggak ada salahnya dalam mempelajari, kita kan sama-sama belajar nih. Kamu kan belajar di sini. Nggak ada salahnya kamu belajar juga yang British. Karena yang namanya masa depan kan kita nggak tahu. Kalau misalnya Kak Soraya ketemu tiba-tiba pasiennya orang British, nah, yang namanya kita kan ke depan kita nggak tahu atasnya kita siapa, kita bertemu dengan siapa, orangnya dari Eropa kah. Ya. Jadi jangan disepelekan, jangan menyepelekan gitu ya. Oke, nah ini adalah vocabulary waktu ya bagi hari. Jadi kalau midnight itu tengah malam. Tengah malam itu midnight. Kalau noon itu tengah hari atau siang. Ya, misalnya jam 12. Nah, kemudian jam 12 itu kan dalam American itu waktunya itu bukan 24 jam sama kayak kita kan, kita ada 24 jam. Jadi kalau misalnya jam 1 balik lagi kita bisa pakai 13, 14, 15 kan ya. Nah, kalau di American atau di British tuh nggak bisa kayak gitu karena mereka terdiri dari 12 jam ya. Jadi di sana itu mereka pakai AM dan PM. Ya, kalau AM itu artinya ante meridian singkatannya ya. Kalau PM itu post meridian. Post meridian ya. Jadi perbedaannya adalah misalnya dari kalau AM itu bisa digunakan untuk pagi ya sampai dari pagi kayak pagi subuh gitu, misalnya jam 12 pagi gitu ya. Sampai 12 berikutnya siang, sebelum siang ya, jadi tengah hari. 11:59. Nah, kalau misalnya 12 itu bisa pakai apa? 12 itu bisa pakai AM, bisa pakai PM. Boleh ya. Kalau 12 kebanyakan saya pakainya PM. Oke. Udah 12 lewat 1. Post meridian. Kalau siang ini harus pakai PM kalau siang.
Nah, berubah dia 1 detik aja, udah langsung berganti ya. Nah, kalau misalnya 12 AM, kan kita taunya 12 AM berarti pagi kan, atau tengah malam gitu. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan biar nggak confuse apa gimana, kita bisa tambahkan 12 AM in the morning. Jadi kan udah jelas nih, pagi. Gitu. Dini hari. Ya, dini hari. Ya. Nah, kalau kata lainnya siang, 12 siang itu kita bisa juga sebutnya noon. Noon itu artinya 12 siang. Noon itu tengah hari. Tengah hari artinya. Noon. Ya, kalau 3 pagi itu kita sebutnya 3 AM. 3 sore itu kita sebutnya 3 PM. Ya, atau bisa ditambahkan 3 AM in the morning atau 3 PM in the afternoon. Adalah times of the day. Coba nih latihannya. Ya, kalau misalnya ini kan artinya 7 o'clock ya. Kalau ini nomor 1 kira-kira jam berapa? Ada yang mau coba nggak? Midnight bukan Chelsea. Apa? Terus. Midnight? It's midnight. Midnight. Ya. Oh iya, midnight. Ya, karena kamu cari jam 12 nggak ketemu ya, 12 mana gitu ya. Oke, number 2. Number 2 itu It's 3:30. Half past 3. Ya, betul. Oke, sampai sini kita jadikan homework ya. Ini dan ini. Ya. Bisa Miss, lah nanti ya. dapat filenya kan, Miss? Apa? Filenya nanti dapat nggak apa, Miss? Ada kan aku udah share bukan? File yang ini? Iya. Yang di email kemarin. Oh, ada ini juga ya, Miss? Ada. 1 modul. Ini 1 modul ya. Itu terdiri dari 184 halaman. Ya, jadi yang ini ya 11.3, 11.4, 11.5 sama 11.6 ini akan jadi homework ya, nanti aku share di grup. 11.6 ya, Miss? Ya, 11.3, 11.4, 11.5. Bentar, 11. Saya belum lihat modul itu lagi. Ayo dipelajari ya. 11.3, nanti aku share pokoknya ini ya. Ini gambarnya. 11.3, 11.4, 11.5, 11. Write down the. Oke, jadi 11.6-nya bisa lah ya. Kalau misalnya kalian mau cari, ini ada listeningnya, bisa kalian dengerin juga. Tadi aku udah share linknya. Ada listeningnya. Yang ini nggak ada listeningnya, ya jadi yang ada gambar ini. Ada yang punya volume tiga. Ada listeningnya. Kalian praktis juga. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Udah cukup jelas ya? Udah jelas. Oke, thank you so much. Thank you. Bye-bye. Miss, slide, Miss. Ya. Slide-nya yang mana, Miss? Yang slide apa? Cuma 1 sore dapat. Miss share ke email atau di grup, Miss? Yang ini? Yang suara, maksudnya? Bukan, maksudnya slide yang ini. Slide ada kan? Sore cuma dapat yang daily. Beginner daily. Oh, daily rutin ya? Oke, nanti aku share ya. Oh ya, Miss. Oke, nanti aku email. Thank you, Miss. Thank you so much. Have a good night. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Yeah, Miss.